Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Baik, kita akan melanjutkan kuliah kita ya. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita sehari-hari dengan penuh kesehatan dan penuh kemudahan. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, di mata kuliah ini di pertemuan ke-9 kita akan membahas mengenai potensial dan juga energi listrik ya. Ini masuk di dalam CPMK 3 ya. Materi setelah UTS ini kita adalah materi CPMK 3 khusus mengenai fisika listrik. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai muatan dan juga medan listrik ya. Muatan dan juga medan listrik. Kalau Anda masih ingat, kemarin kita menggunakan beberapa rumus ya, atau hukum-hukum yang selanjutnya adalah dapat kita gunakan untuk melakukan rumus-rumus selanjutnya. Nah, rumus yang kemarin adalah yang pertama kita punya di rumus pertemuan 8 mengenai muatan medan listrik ya, muatan atau gaya yang ada di dalam dua muatan itu berdasarkan hukum Coulomb. Kita bisa tulis F sama dengan K dikali Q1 ya, K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat ya, kalau Anda masih ingat. Kemudian rumus untuk mengetahui medan listrik ya, atau kalau kita simbolkan hurufnya E, itu adalah rumus dari F dibagi Q itu sendiri. Jadi kalau ada muatan F dibagi Q ya, jadi kalau ada muatan listrik yang medan listrik di suatu berjarak R dari suatu titik adalah F dibagi Q sendiri ya, F dibagi Q sebagai acuan, atau kalau kita urutkan rumusnya di sini, ini menjadi sehingga F dibagi Q ini menjadi K dikali Q per R kuadrat ya. Kenapa Q-nya hanya 1 ya? Karena dibagi Q, dibagi salah satu ya, tergantung yang menjadi referensi yang mana. Baik, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya adalah masih mengenai materi listrik ya, yaitu potensial dan energi listrik ya. Apa yang kira-kira bisa dipelajari dari sini. Nah, untuk materi potensial dan energi listrik ini kita awali dengan ini beberapa teori ya mengenai flux dan sebagainya. Ini bisa sebagai acuan. Kita akan lanjut dulu dari sebuah analogi. Kalau kita memiliki nah pertama kita akan tanya dulu ya, apa yang dimaksud dengan potensial ya, apa itu potensial ya. Jadi ketika kita menganalogikan sebagai listrik ya, listrik itu kita bisa analogikan seperti air ya. Jadi kalau kadang kita terlalu susah untuk membayangkan listrik ya, kalau listrik itu tidak bisa dilihat ya, atau tidak hanya bisa dirasakan ya. Nah, kita bisa mencoba membandingkan listrik itu seperti air ya. Yang pertama adalah mengenai potensial. Nah, jadi di sini ada dua kata kunci ya di dalam materi ini yang akan kita cari ya. Yang pertama adalah potensial listrik. Yang kedua adalah energi listrik ya. Ini tujuan kita. Nah, sebelumnya tadi ya berangkat dari potensial. Apa yang dimaksud dengan potensial ya? Potensial itu kalau dari bahasanya adalah kemampuan. Jadi bagaimana kemampuan sebuah muatan ya untuk memberikan energi listrik ya dari sebuah suatu titik. Nah, contoh juga kalau kita analogikan menjadi air ya. Misalkan ini adalah air keran ya, katakanlah di sini ada keran. Nah,
Kalau yang ada di air ya, air itu memiliki energi potensial ya, potensial ketinggian ya. Jadi kalau air ini kerannya kita putar, maka air akan turun ke bawah ya. Semakin tinggi keran, maka potensialnya akan semakin tinggi ya. Sehingga kalau di pembangkit listrik tenaga air itu semakin tinggi turbinnya ya, semakin tinggi air terjunnya, maka turbinnya akan berputar semakin kencang ya. Atau dengan kata lain, energi potensialnya semakin tinggi. Nah, potensial di sini bisa didapat ya berdasarkan titik referensi ya. Sehingga kenapa dia bisa dikatakan misalkan di sini juga ada keran. Katakanlah di sini ada keran ya. Nah, kenapa energi yang di keran kenapa energi dan potensial di keran A lebih besar dari B ya? Karena lebih tinggi A ya. Ketika lebih tinggi, maka energi potensialnya atau kemampuan untuk mengeluarkan atau memutar turbin ya kalau di dalam PLTA itu semakin tinggi ya, karena ketinggiannya lebih tinggi ya. Kenapa bisa diukur lebih tinggi? Karena ada titik referensi ya. Nah, titik referensi itu bisa dikatakan, contoh kalau di ketinggian air adalah DPL ya, atau di atas permukaan laut ya. Nah, jadi ada titik referensinya. Nah, nolnya itu di mana? Ya, jadi kalau ketinggian itu ada istilah DPL ya, atau di atas permukaan laut. Nah, di dalam energi listrik juga ada titik referensi ya. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, potensial listrik adalah energi potensial per satuan muatan ya. Jadi setiap muatan titik, kalau kita punya di dalam sebuah suatu muatan itu ada titik-titik tertentu ya. Di dalam, kalau kemarin kita analogikan muatan itu seperti truk ya, yang membawa muatan. Misalkan di sini ada truk ya, di sini membawa muatan-muatan listrik, di sini banyak ya. Nah, kalau truk kan membawa pasir ya, membawa batu dan sebagainya, ini membawa muatan dah. Muatan-muatan ini dia memiliki yang namanya energi potensial listrik ya. Nah, kita akan lihat. Nah, ada istilah potensial listrik, ada juga energi potensial ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan potensial listrik? Nah, kalau potensial listrik ya, itu adalah disimbolkan sebagai V ya, atau V. Biasa kita katakan tegangan ya. Kalau di air ini H ya, atau ketinggian. Nah, kalau EP ya, energi potensial di titik di suatu titik itu adalah energi potensialnya atau EP. Jadi beda antara energi potensial dan juga potensial ya, seperti ketinggian dan besarnya energi dari ketinggian itu ya. Begitu pula dengan potensial listrik ya. Jadi potensial itu adalah tegangannya ya. Energi potensial adalah energi yang ada di dalam berdasarkan dari tegangan tersebut ya. Kalau di dalam listrik biasanya kita sebut sebagai kilowatt hour. Nah, Q ini bisa dikatakan sebagai muatan di titik A ya, di suatu titik tertentu. Nah, kemudian ada istilah mengenai beda potensial tadi ya. Nah, kalau tadi kita menganalogikan sebuah keran, di sini katakanlah ada keran ya, keran A, di sini keran B. Nah, yang dikatakan beda potensial ya, itu sama dengan beda ketinggian ya kalau di dalam air ya. Jadi misalkan ini A, ini B ya. Berarti beda potensial adalah beda ketinggian antara A dan B ya. Jadi ini ya. Kalau di dalam sebuah teori muatan listrik ya, misalkan ada dua buah muatan 1, muatan 2 ya. Ini misalkan Q1, Q2 ya, berarti VQ1, Q2 ya, atau VAB ya, itu VB kurangi VA ya, karena V2 kurangi V1 dan sebagainya. Nah, itu menjadi energi potensial listrik di antara dua muatan. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya sama ya dengan yang tadi. Kalau ini kita punya EP dibagi Q ya. Nah, ini juga sama ya. Ini kita, kalau ini diubah menjadi W ya. W itu sama dengan EP ya. Ini artinya energi. Energi itu bisa macam-macam ya. Bisa energi kinetik, bisa energi potensial. Dalam kasus ini W ini adalah EP maksudnya.
atau energi potensial ya. Nah, W BA ya itu adalah sama dengan delta EP ya, atau selisih antara dua muatan selisih energi antara dua muatan titik ya, PB dikurangi PA ya. Jadi energi itu bisa berupa potensial, listrik dan sebagainya. Nah, dikatakan sebagai selisih energi potensial ya pada dua titik. Kemudian seperti kalau kita misalkan membaca ya, jadi kalau di dalam misalkan di dalam listrik PLN ya yang kita gunakan di rumah ya, beda potensialnya adalah 220 volt ya, ini contohnya misalkan ya. Kemudian kita akan menghubungkan teori potensial listrik terhadap medan magnet ya. Kalau kemarin kita sudah belajar ada dua buah rumus ya. Yang pertama itu mengenai rumus gaya ya, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Q1 Q2 per R kuadrat ini adalah rumus gaya di antara dua muatan ya, besar gaya di antara dua muatan. Kemudian yang kedua itu adalah rumus medan listrik ya, atau E ya, E itu adalah dari sini ya, dari rumus yang pertama kalau kita bagi Q ya, F dibagi Q ini akan menjadi R ya. F dibagi Q akan menjadi E maksudnya ya. Nah, kemudian berangkat dari sini kita punya rumus yang ketiga ya. Rumus ketiga adalah rumus potensial ya, atau kita simbolkan sebagai V. Nah, V ini juga lanjutan dari rumus E yang kedua ini ya. Ini sama dengan medan dikali R ya. Jadi kalau kita lihat ya, berdasarkan rumus ini, medan listrik ini hubungan antara medan listrik dan potensial ya. Medan listrik sama dengan potensial dibagi D, sehingga kalau potensial ya itu akan sama dengan E dikali R ya. E dikali R, D ini R juga ya, sama dengan R juga. Ini istilah lain saja, bisa D bisa R, distance ya, atau radius atau jarak ya. Nah, jadi rumus ini sebenarnya saling berurutan ya. Jadi hukum Coulomb yang menunjukkan gaya antar dua muatan, kalau kita bagi Q dia menjadi medan listrik ya. Medan listrik kalau kita kalikan R dia menjadi potensial listrik ya. Atau dengan kata lain ya, di sini V akan sama dengan K Q per R ya. Inilah rumus dari potensial listrik ya. Kemudian satuan energi yang sering digunakan adalah joule dan EV ya, elektron volt. 1 EV itu 1,6 kali 10 pangkat 19 joule. 1 joule sama dengan 16,25 kali 10 pangkat 16 elektron volt ya. Jadi dua satuan ini di dalam energi listrik yang sering kita gunakan ya. Nah, kemudian tadi ya, berlanjut dari sini, ini sudah dituliskan kalau V sama dengan K per R ya. Di sini juga dijelaskan lebih detail lagi ya. V sama dengan K per R. V sama dengan K per R. Nah, K di sini ya, seperti biasa, ini K ini 1/4 pi epsilon 0 ini adalah K atau konstanta ya. Sehingga kita bisa tuliskan lebih ringkas seperti ini ya. V sama dengan K per R, lebih mudah. Nah, kemudian berkaitan dengan teori energi listrik ya, ini ada hubungannya dengan kapasitor ya. Kalau Anda pernah dengar di dalam komponen elektronika itu ada yang namanya kapasitor ya. Kapasitor adalah kondensator yang merupakan suatu piranti ya yang dapat menyimpan muatan listrik. Nah, contoh kemarin saya pernah menganalogikan bahwa muatan listrik itu bisa angkut ya. Kalau muatan itu diangkut dengan truk ya, muatan pasir dan sebagainya. Nah, kalau muatan listrik itu bisa diangkut ya atau disimpan dengan nama C ya, atau kapasitor. Nah, ini adalah sebuah piranti elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik ya. Kemudian kapasitor terdiri atas dua buah
lembaran konduktor ya yang dipisahkan oleh sebuah bahan dielektrikum. Nah, kalau Anda pernah melihat ada komponen elektronik, bentuknya macam-macam ya. Ada yang seperti kepala ubur-ubur ya, seperti ini. Ini kapasitor. Ada juga yang bentuknya seperti tabung, jadi macam-macam ya, bentuknya bisa berbeda-beda. Ini kapasitor. Nah, secara elektronika ini disimbolkan seperti ini ya. Jadi terdiri dari dua buah lembaran konduktor ya, yang tengahnya ada pemisah atau bahan dielektrikum. Ini digunakan untuk menyimpan muatan. Nah, berbicara mengenai kapasitansi, itu ada yang namanya teori muatan kapasitor ya. Jadi seberapa besar kapasitor itu bisa dimuati. Nah, kapasitansi ya atau C, ini saya berikan C. C itu adalah kapasitansi kapasitor ya. Jadi ini nilai tetap sebuah kapasitor ya. Kalau Anda beli di toko elektronik, saya mau beli kapasitor sekian farad ya. Jadi ini nilainya tetap ya. Jadi